Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sismanita Nurfala dengan NIM 2023 31083. Di sini saya ingin menjelaskan dari soal pengerjaan saya, soal UTS pengerjaan saya pada mata kuliah kecerdasan buatan pada soal nomor 2. Pertama-tama, apa sih itu adversarial search? Adversarial search merupakan sebuah teknik dalam kecerdasan buatan ataupun AI yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dalam situasi yang kompetitif, di mana sang agen memiliki tujuan yang saling bertentangan. Pada adversarial search memiliki dua jenis algoritma atau metode yang sangat penting atau yang sering digunakan, yaitu ada pertama ada metode minimax dan alpha beta. Yang kedua ada alpha beta pruning, di mana minimax sendiri adalah sebuah algoritma yang membantu dalam menentukan langkah optimal dengan meminimalisasi potensi kerugian dalam skenario yang terburuk. Di mana dalam metode minimax ini membangun sebuah pohon permainan di setiap langkahnya di mana di setiap langkahnya akan dilakukan evaluasi untuk menemukan yang terbaik. Kemudian bedanya dengan alpha beta pruning, di mana teknik ini merupakan peningkatan efisiensi atau meningkatkan efisiensi minimax dengan memangkas bagian dari pohon yang tidak perlu dieksplorasi, sehingga dapat mengurangi waktu pencarian tanpa mengorbankan kualitas keputusan. Jadi, alpha beta pruning itu dia lebih efisiensi karena dia tidak perlu mengeksplorasi semua bagian dari pohon yang ada, sehingga dapat mengurangi waktu dan tanpa harus mengorbankan kualitas. Selanjutnya, ini kita akan membuat sebuah simulasi, di mana simulasinya ada 4 tingkatan, di mana yang satunya, yang paling atas itu ada A, yang merupakan titiknya, kemudian A memiliki 2 percabangan atau 2 anakan, yaitu B dan C, di mana B juga memiliki 2 percabangan lagi, yaitu D dan E, dan kemudian dari masing-masing percabangan tersebut memiliki 2 anakan lagi, yaitu D memiliki HI, memiliki peranakan H dan I, di mana H merupakan 3 dan I juga 5, tetapi di situ sudah tertulis langsung dengan angka-angka, dan begitu seterusnya. Yang kemudian kita akan masuk ke dalam metode yang pertama, yaitu metode minimax, di mana di dalam metode minimax ini terdapat level-level. Yang pertama ada level 0, yaitu di bagian A. Di situ terdapat tulisan max, di mana artinya untuk mengisi dari nilai A sendiri itu harus mengambil dari nilai yang tertinggi atau nilai maksimum. Lalu kemudian ada level pertama, yaitu level 1, di mana level 1 ini bagian B dan C, yang di mana mereka itu merupakan nilai minimum. Nilai minimum berarti nilai yang paling kecil di antara dua anakannya. Kemudian level 2 yaitu nilai maksimum. Nilai maksimumnya itu juga merupakan anakan dari level 3. Jadi nilai maksimum di level 3 akan naik ke atas untuk mengisi di level 2. Di level 2 sendiri ada D, E, F, dan G. Kemudian kita selanjutnya akan mencoba untuk mengerjakan dengan metode minimax. Nah, pertama-tama kita akan mengisi nilai D, E, F, dan G. Nilai D, E, F, dan G merupakan bagian dari level 2, di mana level 2 merupakan nilai maksimum. Bagian D, E, F, G adalah bagian yang telah ditandapanain, yaitu satu baris itu merupakan paling kiri D, kemudian sebelah D ada E, sebelah E ada F, dan sebelahnya ada G juga. Di mana di bagian D itu memiliki 2 anakan, yaitu 3 dan 5. Nah, bisa kita lihat 5 merupakan nilai maksimumnya dari peranakan dari D, sehingga nilai 5 yang akan naik ke atas untuk mengisi nilai D. Dan untuk bagian nilai E memiliki 2 peranakan juga, yaitu 2 dan 9. Sehingga
Yang akan naik ke atas untuk mengisi nilai E adalah 9, karena 9 merupakan nilai maksimumnya. Kemudian ada F, di mana juga memiliki dua peranakan, yaitu 12 dan 5, yang dimana karena 12 merupakan nilai maksimum atau nilai yang tertinggi dibandingkan anak lainnya, sehingga 12 yang akan mengisi nilai F. Begitu juga pada G yang memiliki dua anakan dengan nilai yang sama, maka itu kita akan menuliskannya dengan huruf yang angka yang sama. Selanjutnya, sehingga dihasilkan sebagai berikut, yaitu D memiliki nilai 5, memiliki nilai 9, F memiliki nilai 12, dan G memiliki nilai 23. Kemudian selanjutnya kita akan mengisi bagian B dan C, di mana bagian B dan C itu merupakan level 1. Nah, B memiliki dua anakan, yaitu 5 dan 9. Karena B merupakan bagian minimum atau nilai minimum, maka akan memilih nilai 5 karena merupakan nilai terendah yang dibandingkan anak lainnya. Karena itu ada 5 dan 9, sementara 5 itu lebih kecil dari 9, sehingga 5 yang akan naik ke atas untuk mengisi nilai B. Kemudian, untuk mengisi nilai C juga seperti itu, di mana C memiliki dua anakan, yaitu 12 dan 23. Karena C merupakan bagian dari nilai minimum atau yang berada di level 1, maka nilai 12 yang akan naik karena nilai 23 itu lebih besar dibandingkan 12, sehingga karena 12-nya nilai minimum, sehingga 12 akan naik menggantikan nilai C. Kemudian kita akan mengisi nilai A. Nilai A merupakan titik tertinggi atau level 0-nya, paling atas atau paling puncaknya, di mana di mana A ini juga memiliki dua anakan, yaitu 5 dan 12. Karena nilai A merupakan nilai maksimum, maka akan memilih nilai 12 karena merupakan nilai tertinggi dibandingkan anak lainnya, sehingga karena dapat kita lihat di dalam situ 5 merupakan nilai tertinggi 5 dan 12 adalah nilai tertinggi dibandingkan 5, sehingga hasil akhir dari metode Minimax ini adalah 12. Selanjutnya, kita akan mengerjakan dalam metode alpha beta pruning. Dalam alpha beta pruning ada sedikit perbedaan, di mana pertama-tama kita akan melihat nilai A-nya dulu, yaitu nilai A, yaitu nilai maksimalnya. Di mana nilai A itu akan ada alpha dengan alpha sama dengan minus tak terhingga, dan beta sama dengan tak terhingga. Kemudian A akan mengecek ke bagian anakan sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu ke bagian B. Di bagian B juga akan turun, yaitu alfanya minus tak terhingga, dan betanya adalah tak terhingga. Di mana dari B akan turun lagi ke kiri. Di mana bagian D juga akan melihat anakan dari bagian D, di mana nilai D juga ini memiliki nilai alfanya minus tak terhingga, betanya tak terhingga, sehingga D akan melakukan sebuah evaluasi, yaitu dengan memasukkan nilai H atau nilai 3 dibagi nilai alfa sama dengan minus tak terhingga dengan 3 lebih besaran mana, yaitu lebih besaran 3 karena itu bagian maksimal. Dan pada bagian yang I atau yang angka 5 itu juga akan dilakukan hal yang sama. Dan pada bagian D akan menghasilkan 5. Kemudian akan balik lagi untuk melihat ke bagian B atau di atasnya. Pada bagian ini kita akan melihat nilai minimum karena di bagian B ini memiliki jenis bagian minimum, yaitu akan tersimpan angka 5. Kemudian langkah keempatnya itu kita akan ke anakan sebelahnya, yaitu nilai anakan E, di mana E juga akan melakukan
hal yang sama seperti yang telah dilakukan D, di mana E akan melihat mengevaluasi anak-anaknya, yaitu 2 dengan minus tak terhingga lebih besaran mana, dan juga 9 dengan 2 akan lebih besaran mana, karena 2 lebih kecil daripada 5. Kemudian pada 9, akan terjadi pruning karena alfanya sudah lebih besar dari betanya, yaitu betanya 5 kan tadi. Kemudian karena tidak akan memiliki cabang lagi, kita akan berhenti evaluasi di E. Dan B akan mengambil nilai 5. Kemudian langkah selanjutnya kita akan kembali ke A, dan sekarang kita akan melanjutkannya ke bagian kanan, yaitu bagian C. Di bagian C ini kita akan melihat di C yang memiliki 2 anakan, dan kita akan mengambil selalu bagian kiri terlebih dahulu. Bagian kiri terlebih dahulu, di mana akan melihat ke bagian F. Yang F akan melakukan evaluasi terhadap anak-anaknya, di mana alpha itu sama dengan minus tak terhingga, dan beta juga itu merupakan beta merupakan tak terhingga, sehingga akan dilakukan evaluasi di nilai 12, yaitu minus 12,12, atau lebih besaran mana antara minus tak terhingga dan 12. Kemudian akan ke bagian 5 atau anakan sebelahnya. Karena 12 lebih besar daripada 5, maka 12 akan tetap. Kemudian F akan kembali ke C lagi atau ke atas lagi untuk ke anakan sebelahnya, yaitu ke anakan bagian G. Di bagian G juga akan dilakukan evaluasi terhadap anakan di bawahnya lagi, di mana 23 yang sebelah kiri akan 23N itu akan kemudian menjadi pruning karena tidak akan ada diproses lagi, sehingga tidak perlu cek bagian sebelahnya lagi. Sehingga G memiliki nilai 23. Tetapi C akan ambil 12 karena merupakan yang diambil adalah nilai minimumnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan kembali ke nilai A untuk melihat yang mana yang akan menjadi nilai A. Karena nilai A merupakan nilai maksimum, sehingga yang diambil tadi di B adalah angka 5 dan di C adalah angka 12, maka akan diambil nilai 12 untuk mengisi nilai A. Dan pada alpha beta pruning ini kita telah memotong 2 leaf nodes atau anakan paling bawah, yaitu pada bagian anakan dari E, yaitu pada bagian K, dan juga anakan dari G, yaitu bagian O. Kemudian selanjutnya ini adalah kode program yang telah dibuat, yang dimana akan menghasilkan output berupa nilai minimax dan nilai alpha beta pruning dari pengerjaan soal sebelumnya. Sekian yang mungkin dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila terdapat salah kata ataupun kata yang kurang berkenan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Evi yang telah mengajar pada mata kuliah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.